Teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan. Berjumpa lagi saya, Pendeta Bial Terpepalan dalam Renungan Pagi. Kita akan bersama-sama mendasari kehidupan dan pekerjaan kita hari ini dengan firman Allah. Sebelumnya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau membangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang segar, sehat. Dan apapun yang kami alami, kami akan selalu mendasari segala kegiatan hidup kami pada firman Allah yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Sertai kami dari awal hingga selesainya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Lukas 19 ayat 17. Lukas 19 ayat 17. Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Teman-teman, saudara-saudaraku, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memang kebaikan kecil yang kita berikan kepada seseorang di hadapan Tuhan bisa menghasilkan kebahagiaan yang besar. Diceritakan bahwa ada seorang pria yang bernama Josh Bolt, seorang imigran Jerman yang mencoba peruntungan di benua baru, yaitu Amerika Serikat pada tahun 1851-an. Berbagai macam pekerjaan dia coba lakukan di benua yang baru itu, yaitu Amerika Serikat. Tetapi tidak ada pekerjaan yang bisa membuat dia hidup lebih layak. Bukan karena dia seorang yang culas. Sebaliknya, Bolt adalah seorang yang amat jujur, suka menolong dan baik hati. Teman-temannya menyukai Bolt, tetapi keadaan ekonomi Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-18 tidak memberi banyak peluang baginya untuk mengumpulkan kekayaan. Bolt mencoba berbagai pekerjaan, menjadi room boy di sebuah hotel hingga tukang masak restoran. Pada satu malam, dia akhirnya ditawari untuk menjadi manajer sebuah hotel kecil di Philadelphia. Dan tidak lama kemudian, kota itu dilanda badai salju. Dan tak berapa lama, sepasang suami istri memasuki lobi hotel sambil kedinginan. "Apakah masih ada kamar kosong?" tanya si suami. "Maaf, Pak, semua kamar kami sudah penuh," jawab Bolt sambil tersenyum ramah. "Tetapi mustahil kami pergi ke hotel lain. Kami tidak dapat melewati badai salju ini," kata pria itu lagi. "Oh, saya mengerti, Pak," kata Bolt. Lalu dia kemudian menawarkan pasangan suami istri itu menginap di kamarnya sendiri. Pasangan itu heran. "Anda menawarkan kamar pribadi Anda untuk kami? Mengapa tidak?" kata Bolt. "Anda berdua lebih membutuhkan daripada saya." Esok paginya, suami istri itu hendak membayar tagihan, tetapi Bolt menolak. "Itu kamar saya, Anda tidak perlu membayarnya." Suami istri itu tersenyum dan mengucapkan terima kasih atas keramahan Bolt. Lalu si suami berkata, "Anda manajer hotel yang luar biasa. Nama saya William Waldorf Astor. Mungkin suatu saat saya akan membangun hotel dan Anda menjadi manajernya," kata pria itu tersenyum. Bolt hanya tertawa mendengar itu. Dia pikir itu sebuah guyonan belaka. Tetapi ternyata tidak. Beberapa tahun kemudian, Astor membangun sebuah hotel mewah yang diberi nama Waldorf Hotel di New York. Dia memenuhi janjinya memanggil Bolt menjadi general manager. Dan di bawah kepemimpinan Bolt, hotel
pria tadi menjadi besar dan terkenal, dan akhirnya Bolt menjadi orang yang termasuk orang terkaya di Amerika Serikat. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memang dalam kehidupan kita ini dituntut untuk selalu menabur senyuman kepada sesama, dan dengan demikian kita juga akan menuai senyuman. Kita juga diharapkan menabur amal, abdi, dan kasih kepada sesama, maka kita pun akan menuai kebaikan dan suasana bahagia. Tetapi sebaliknya, kalau kita menabur ketidakramahan, apalagi menabur benci dan dendam, mencurigai orang lain, bukan mustahil kita pun akan menuai perseteruan dari sesama yang diperlakukan sebagai orang lain, atau bahkan seakan-akan sebagai orang asing yang tak dikenal. Teman-teman, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup ini hanya sebagai proses singkat yang seharusnya dipadatkan dengan tindakan-tindakan hospitalitas, keramah tamahan, membuahkan kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain, sebagai sesama, tetapi juga bagi alam semesta. Kebaikan keramah tamahan kepada tanah, air, tumbuh-tumbuhan, hewan sebagai bagian dari alam semesta yang kita tahu menjadi sumber penyuplai kebutuhan hidup kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini menuntut pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan, apapun pekerjaan kita. Tuhan akan memuji kita, mengapresiasi kita manakala kita melakukan sesuatu dengan baik. Kita harus setia dalam perkara-perkara kecil. Ada orang yang memandang rugi untuk tersenyum, ataupun memandang sepele senyuman sebagai perkara yang sangat kecil. Tetapi hal itu akan menjadi suatu sumber kebahagiaan yang besar, sumber kedamaian yang besar. Apalagi kalau dilanjutkan dengan apa yang dicontohkan oleh Bolt dalam cerita tadi, bahwa dia rela menjadi rugi, tidak tidur di kamarnya semalaman demi untuk melayani sepasang suami istri yang memang membutuhkan kamar penginapan di hotelnya. Kalau kita bercermin dari kehidupan kekristenan kita, adakah kita seperti itu, yang mau menyambut siapapun juga untuk masuk dalam kehidupan kita, dalam rumah kita, dalam usaha kita, keuangan kita, agar orang lain pun mencicipi berkat Tuhan yang dipercayakan, dianugerahkan kepada kita? Kadangkala kita begitu egois, saudaraku. Kita mementingkan diri kita sendiri, tidak mengasihi, tidak memberikan tumpangan, apalagi di tengah-tengah kekurangan kita. Nah, saudaraku, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan bercermin dari Tuhan Yesus sendiri, yang rela meninggalkan surga, takhta kerajaannya, untuk menjumpai manusia yang berdosa dan juga ciptaan yang lain, dan membuka ruang hidupnya untuk menjadi ruang hidup keselamatan umat manusia. Dan kita percaya kalau kita mampu untuk meneladani apa yang Kristus telah lakukan dalam dunia ini, dalam karya penyelamatannya, memberi diri untuk orang banyak, maka percayalah, kita juga akan menuai banyak berkat. Seperti dalam kesaksian cerita seorang Bolt yang kemudian menjadi manajer hotel karena kebaikannya diingat oleh Tuhan melalui pria yang membangun hotel dan menjadikan Bolt sebagai manajernya.
Saudaraku, marilah kita benar-benar bercermin pada firman Tuhan ini. Selama kita masih hidup, tetaplah berbuat baik kepada siapapun juga, maka engkau pun akan menuai kebaikan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu telah menyapa kami pagi ini. Kiranya kami berjumpa dengan sesama dan ciptaan-Mu dengan penuh keramah tamahan untuk mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada kami di dalam dunia ini, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dimanapun kami berkarya. Tuntun kami hari ini dan seterusnya di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.